Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai gliserol. Lemak dan minyak. Dalam trigliserida terdiri dari satu molekul gliserol dikombinasikan dengan 3 molekul asam lemak. Gliserol merupakan senyawa alkohol dengan gugus hidroksil berjumlah 3 dan dikenal dengan nama 1,3-propanetriol. Menurut Pagliaro dan Michel tahun 2008, gliserol merupakan cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan merupakan cairan kental yang memiliki rasa manis. Menurut Prasetyo et al. Tahun 2012, gliserol dapat dimurnikan dengan proses distilasi agar dapat digunakan pada industri makanan, farmasi, atau juga dapat digunakan untuk pengolahan air. Gliserol tersebar di semua organisme hidup sebagai konstituen dari gliserida. Hal ini digunakan sebagai antimolekul oleh organisme tertentu. Selama pencernaan, gliserol dibagi dari asam lemak dan dapat digabung dengan mereka untuk membentuk asam lemak yang disimpan dalam tubuh atau digunakan sebagai bahan bakar tubuh untuk menyediakan energi. Berikut struktur kimia gliserol. Alur metabolisme gliserol. Di sini pertama gliserol yang terbentuk pada lipolisis diabsorpsi oleh liver, lalu difosforilisasi dan dioksidasi menjadi dehidroksiaseton fosfat. Kemudian diisomerisasi menjadi gliseraldehid trifosfat. Lalu jadi gliserol yang dapat diubah menjadi piruvat atau glikosa di hati. Di sini ada bagannya yaitu gliserol kinase, ada gliserol fosfat dehidrogenase, ada trisofa fosfat isomerase. Next. Enzim-enzim yang terlibat dan fungsinya. Di sini salah satunya ada enzim lipase, yaitu dalam sel lemak akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak, lalu dialirkan masuk ke dalam sistem pembuluh darah. Sel-sel yang membutuhkan komponen tersebut kemudian dibakar dan menghasilkan sejumlah energi, karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. Komposisi hasil bakaran tergantung susunan trigliserida yang ada dalam tubuh sebagai bahan bakar cadangan. Enzim lipase juga berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Next. Selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi pada masing-masing tahapan metabolisme. Reaksi yang mungkin terjadi dalam masing-masing tahapan metabolisme. Ini diantaranya yaitu gliserol dengan adanya ATP dan ADP akan diubah menjadi gliserol 3-fosfat. Selanjutnya akan diubah menjadi hidroksiaseton fosfat dengan bantuan NAD+ dan NADH H+. Dan tahapan ini terjadi pada tahap glikolisis. Next. Selanjutnya yaitu ada sumber dan fungsi gliserol. Untuk sumbernya sendiri yaitu gliserol dapat diperoleh dari proses saponifikasi dari lemak hewan, transesterifikasi, pembuatan bahan bakar, biodiesel dalam proses epiklorohidrin, serta proses pengolahan minyak goreng. Selanjutnya ada fungsi, untuk fungsinya sendiri yaitu obat untuk mengatasi konstipasi, batuk, dan kulit kering. Gliserol juga dapat digunakan untuk meningkatkan kelembapan kulit serta menurunkan tekanan pada bola mata akibat glaukom. Sehingga menimbulkan rangsangan buang air besar. Dalam waktu 15-60 menit saat berada di dalam pembuluh darah, gliserol juga menarik air dalam
aliran yang lebih lama di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu mikroorganisme penghasil gliserol. Enzim lipase merupakan salah satu enzim yang memiliki sisi aktif sehingga dapat menghidrolisis triasilgliserol menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim lipase dapat digunakan untuk menghasilkan emulsifier, surfaktan, mentega, coklat tiruan, protease untuk membantu pengempukan daging, mencegah kekeruhan bir, nariginase untuk menghilangkan rasa pahit pada jus jeruk, glukosa oksidase untuk mencegah reaksi pencoklatan pada produk tepung telur, dan lain-lain. Sumber-sumber enzim lipase antara lain yaitu bakteri, kapang, tanaman yang menghasilkan trigliserida atau kacang-kacangan, pankreas, dan susu. Next. Kekurangan gliserol dalam tubuh dapat menyebabkan, yang pertama menyebabkan kulit kering. Gliserol dapat digunakan untuk meningkatkan kelembapan kulit serta menurunkan tekanan pada bola mata akibat glaukoma. Yang kedua, dapat menyebabkan konstipasi atau susah buang air besar. Gliserol dapat menarik air ke dalam usus besar, sehingga menimbulkan rangsang buang air besar dalam waktu 15-60 menit. Jadi, kekurangan gliserol dapat menyebabkan sulit buang air besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.